Shalom Aleihim. Jumpa lagi dengan Renungan Harian GKI Kuitang. Dan renungan kali ini saya berikan judul Kaya dalam Kemurahan. Berdasarkan surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, pasal 8 ayat 2. Saudaraku, satu kali ada seorang petani yang kaya. Dia memiliki 3 orang putra, dan kondisi si petani pada waktu itu sakit keras dan rasanya sebentar lagi akan meninggal. Sebelum dia meninggal, dia menulis surat wasiat yang isinya adalah akan mewariskan 19 ekor kerbau yang dimilikinya kepada 3 orang anaknya. Dan yang menarik dalam surat wasiat itu disebutkan bahwa putra pertama akan mendapatkan setengah dari 19 ekor kerbaunya. Anak yang kedua mendapatkan 1/4. Dan anak yang ketiga mendapatkan 1/5. Selang beberapa saat setelah dia menulis surat wasiat itu, meninggallah sang petani ini. Nah, ketika kemudian tiba, 3 putranya ini akan membagi warisan, mereka bingung. Kenapa? Dengan surat wasiat yang menunjukkan pembagian prosentasenya, mereka akan mendapatkan kerbau yang tidak utuh. Karena setengah dari 19 itu 9,5. 1/4 dari 19 itu berarti 4,75. Dan 1/5 dari 19 itu berarti 3,8. Ketika putranya berpikir keras, bagaimana mungkin warisan kerbau yang harusnya hidup, tetapi kemudian mendapatkan setengah atau 3,8. Sangat susah dibagi, saudaraku. Dan rupanya tidak bisa diselesaikan dengan baik. Sampai pada akhirnya, seorang petani tetangganya yang cukup bijak mengatakan kepada 3 orang putra petani kaya ini, "Di rumahku ada seekor kerbau. Aku berikan kepada kalian supaya perhitungan pembagian warisan kerbau itu menjadi tepat untuk kalian." Ketika putranya bingung, bagaimana mungkin petani sederhana dan bijak ini hanya memiliki seekor kerbau, tetapi diberikan kepada mereka yang punya 19 ekor kerbau supaya dapat membagi dengan baik. Tetapi petani sederhana dan bijak ini mengatakan, "Tidak apa-apa, aku serahkan 1 kerbau ini untuk kalian supaya perhitungannya menjadi tepat." Dan betul, saudaraku, sekarang jumlah kerbaunya menjadi 20. Nah, setelah sekarang jumlahnya menjadi 20, maka perhitungannya jauh lebih mudah. Karena setengah dari 20 ekor kerbau berarti 10 ekor kerbau diserahkan untuk anak yang pertama. 1/4 dari 20 kerbau itu berarti 5 ekor kerbau diserahkan untuk anak yang kedua. Dan 1/5 dari 20 ekor kerbau berarti 4 ekor kerbau diserahkan untuk anak yang ketiga. Nah, setelah pembagian itu selesai, kerbau itu kembali dijumlah. 10 ditambah 5 ditambah 4. Jumlahnya 19. Berarti masih sisa 1 ekor kerbau dari 20 ekor kerbau yang ada dan dihitung. Sisa 1, saudaraku. Kemana 1 ekor kerbau? Ketika anak ini berembuk dan mereka mengatakan dan sepakat,
satu ekor kerbau itu diserahkan kembali ke petani yang sederhana dan bijak. Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari kisah petani sederhana namun bijak ini, saudaraku? Yaitu kerelaan untuk memberi. Ternyata ketika dia memberi, bukannya dia kurang, tetapi dia justru memperoleh berkat. Dia tidak kekurangan apapun, tetapi kemudian si petani sederhana namun bijak ini kemudian dianggap sebagai seorang bijak, sehingga ketiga orang anak ini setiap kali memiliki persoalan, dia datang kepada petani yang sederhana ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa mudahnya kita menahan diri untuk membantu. Betapa mudahnya kita menahan diri untuk tidak memberi pertolongan kepada orang-orang lain. Tetapi hendaknya melalui kisah inspiratif ini kita diingatkan kembali untuk bersedia membantu di tengah-tengah kekurangan, bahkan di tengah-tengah ketidakpunyaan kita. Betul yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya jemaat Korintus itu meniru dan meneladani jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia tidak sekaya jemaat Korintus, tetapi Makedonia bersedia membantu jemaat Yerusalem yang pada waktu itu memerlukan bantuan. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua, Paulus menyebutkan demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Inilah yang disampaikan oleh Paulus untuk mendorong jemaat Korintus berbagi. Saudaraku, sekali lagi, betapa mudahnya kita menahan diri untuk tidak memberi. Betapa mudahnya kita menahan hati untuk tidak memperhatikan dan menolong pihak lain. Kadangkala kita membuat sebuah alasan sebagai pembenar kita. Saya saja kurang, bagaimana mungkin saya membantu? Bagaimana mungkin saya bisa menolong? Keadaan saya itu sangat terbatas dan sungguh-sungguh tidak memiliki apa-apa. Saya itu korban atau dampak dari pandemi COVID-19. Sehingga segala sesuatunya kemudian menjadi sangat berkurang dalam keluarga saya. Bagaimana mungkin saya harus membantu dan memberikan kepada orang-orang lain? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau orang hanya melihat kepada diri sendiri, tentu kita pasti akan selalu merasa kurang. Tetapi ketika kita melihat dan menghitung jumlah berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan, maka kita mampu mengucap syukur dan mampu memberikan kepada pihak lain. Makedonia disebutkan oleh Paulus tadi, mereka menderita, bahkan mereka miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan, karena mereka bersedia membantu jemaat Yerusalem. Artinya saudaraku, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita diminta juga untuk mampu memberikan kepada orang lain. Mungkin bukan dana, mungkin bukan materi, tetapi bisa waktu, bisa perhatian, bisa cinta, bahkan doa yang Anda berikan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda bisa memberikan waktu dan perhatian buat anak-anak Anda yang sekarang mengalami atau menjalani home learning. Anda bisa memberikan cinta kasih kepada pasangan Anda ketika mereka work at home. Anda bisa memberikan hati dan curahan kasih sayang kepada keluarga Anda. Bahkan Anda terus bisa berdoa untuk siapa saja. Anda juga bisa berdoa untuk mereka yang ada di luar sana. Para korban COVID-19, para dokter, para medis, juga mereka yang terdampak secara ekonomi dari pandemi COVID-19 ini. Intinya saudaraku, mari jangan tahan-tahan untuk membagi kemurahan. Jangan tahan-tahan untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa.
Bapa Surgawi yang penuh kasih, tolonglah kami Bapa untuk kami terus memiliki hikmat agar kami mampu membagi kemurahan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pada saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami duka cita sampai dengan saat ini. Khususnya untuk keluarga almarhum Obed Simanjuntak dan juga keluarga almarhumah Ibu Kartika Listiaji. Tuhan memberkati keluarga dan menghiburkan keluarga, memampukan mereka untuk melanjutkan langkah kehidupan. Terberkatilah setiap orang yang terus membagi hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.